Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita dapat dipersatukan kembali pagi ini untuk kita dapat memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, belajar firman Tuhan. Sebelumnya saya akan bacakan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, ibadah dilaksanakan setiap hari Minggu di gereja dengan protokol kesehatan. Dan yang kedua, mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki handphone maupun smartphone kiranya dapat mematikan sejenak selama ibadah berlangsung. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang mau mengambil bagian dalam janji imam gereja untuk LCD atau proyektor bisa mengisi kotak kayu yang ada di depan. Terus yang keempat, untuk kelas baptisan akan diadakan di Rabu tanggal 9 September 2020 jam 4 sore di Karangjenggol di tempat Bapak Tarsono. Dan yang terakhir, petugas minggu depan tanggal 13 September 2020 pembawa acara Saudari Maria, dosa Pak Bapak Bayu Setiarto, musik Bapak Bayu dan Saudara Samuel. Kita persiapkan hari kita memuji Tuhan, menyembah nama Tuhan. Kita masuk dalam ibadah, kita akan pujikan satu pujian. Tapi sebelumnya kita akan buka dulu dalam kitab kita dalam Nehemia. Nehemia pasal yang pertama. Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kaum laki-laki akan membacakan ayat yang ganjil dan kaum wanita akan mengatakan ayat yang benar. Nehemia 1 ayat yang pertama sampai 11. Laki-laki akan membacakan ayat yang ganjil dan kaum wanita akan membacakan ayat yang benar. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Ahmaya pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di bumi Susa. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari perawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan terjauh. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika mendengar berita ini, duduklah yang menangis dan bertabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan mendengarkan firman-Mu yang sekarang memanjatkan kehadiran-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu ini, dengan menghapus segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu, juga aku dan kaum keluarga-Mu telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni bila kamu berbuat setia, kamu akan menceraikan di antara bangsa-bangsa. Tapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buangan ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat nama-Ku yang besar. Bukanlah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan perbuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat. Ya Tuhan, berilah ingat kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru firman Tuhan.
Kita menyembah Tuhan, kita pujikan, kemuliaan begitu. Ini Tuhan, ini diri kami, pagi ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami bawa pujian kami, kami bawa penyembahan kami. Ya Tuhan, hati kami selalu menunjukkan, kami selalu memuliakan, karena Allah yang layak di dunia, Allah yang layak di
Yesus dan kebaikan-Mu Tuhan. Yesus Rajaku yang bertahta, berkuasa, benar Tuhan bahwa Yesus Tuhan ajar kami semuanya. Pagi Tuhan kami siap untuk datang kepada Tuhan. Kami siap beribadah. Kau ampuni segala dosa dan kesalahan. Sucikan kami Tuhan pagi ini. Layakkan kami semua Tuhan untuk kami dapat bersungguh-sungguh Tuhan memuji, memuliakan-Mu, belajar akan firman-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini tidak dapat hadir pagi ini, yang sakit Kau jamah dengan tangan kuasa-Mu, yang dalam permasalahan Kau turut campur di dalamnya. Kau berikan jalan keluar kepada mereka Tuhan, sehingga mereka juga dapat merasakan kelegaan dari Engkau. Dan minggu depan Tuhan, mereka dapat bersama-sama dengan kami semuanya untuk beribadah di tempat ini. Kau Tuhan akan tolong kami, hamba-Mu yang akan melayani pagi ini, hamba-Mu yang akan pujian, hamba-Mu yang akan memainkan musik, hamba-Mu yang akan mengadakan kantong persembahan, hamba-Mu yang akan berdoa sama, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan pagi ini, kiranya berkenan di hadapan-Mu dan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersukacita. Amin. Ya, puji Tuhan. Meskipun ada banyak masalah di keluarga kita, ada masalah di kehidupan kita layak bersukacita karena kita akan masuk ke gerbang Tuhan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita letakkan kertas kita, pasti semuanya dah hafal ya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita bertepuk tangan bersama.
Ku bersuka setiap pikiranku. Amin. Ada waktu untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, ada waktu untuk kesaksian juga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang merasa diberkati dan ingin membagikan cinta kasih Tuhan kepada kita semuanya, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Maksudnya saya ikutan sini maju ya. Saya mau bersaksi kemarin cerita singkat ya, jalan-jalan bersama dengan Bapak Ibu guru. Saya bersyukur hari Jumat kemarin saya dengan rekan-rekan guru pergi bersama satu anak kecil ikut pergi ke Cilacap. Saya menikmati waktu kebersamaan bersama dengan guru-guru. Saya merasakan kekompakan, hal-hal yang kan kalau Bapak Ibu guru itu biasanya formal ya, ngomong aja ya Bapak Ibu gitu. Nah, saya merasakan itu satu hari itu tidak ada kata-kata formal keluar. Bahkan saya baru melihat kepala sekolah saya itu luar biasa, dia seorang bapak ya, benar ya, kepala itu ya bapak ya, bapak. Contoh simpel saja, Sena lah ikut gitu ya, datang disambut. Saya tuh takut dari rumah, ini saya bawa anak kecil dari pagi, karena berangkat kami itu jam 10. Saya berpikir, saya bawa Sena dari pagi, izin, saya yang izin, takutnya tuh saya ngeganggu gitu, membawa Sena. Ternyata pas saya memang sudah izin, pagi-pagi sekali saya izin, saya membawa anak kecil. Malah di grup itu, monggo Bu, tapi jangan ake-ake. Nah takut mobilnya nggak muat. Oh enggak Pak, cuma satu, saya bilang gitu. Nah di masuk ruang guru ternyata Sena itu disambut baik sekali, sangat wah yang ditunggu tiba. Tapi anaknya memang malu-malu ya sama orang baru tuh. diam gitu. Terus lama-lama ya jadi semua itu saya merasakan mereka itu di luar ekspektasi saya gitu. Jadi saya mengenal mereka itu yang formal setiap harinya berbicara ya seputar pendidikan, tidak lebih dari itu. Tapi ternyata hari itu tuh saya merasakan sukacita bahwa di luar kebiasaan di sekolah, ternyata mereka itu seseorang yang hangat gitu, orang-orang yang hangat sekali, yang ya kekeluargaan itu saya dapat gitu. Jadi saya bersyukur sekali saya ditempatkan Tuhan di SMP ya. Akhirnya SK saya SMP, jadi sampai saat ini saya masih pendidikan di SMP. Saya memiliki rekan kerja yang memperhatikan saya, mempedulikan saya, bahkan saya bisa mengenal mereka pribadi secara lebih dalam lagi. Terus di dalam perjalanan, di dalam wisata kami ya. Jadi itulah saya merasakan ada orang-orang yang walaupun ada juga yang beberapa beda iman yang berbeda dari kita, tapi mereka tidak membatasi diri kalau saya ini berbeda, tidak, semua itu sama. Jadi saya merasakan walaupun saya paling muda, guru paling muda di tempat itu, tapi saya merasa saya yang dihormati. Saya merasa oh yang muda itu yang dihormati, kebalik ya, biasanya yang tua itu yang dihormati ya. Jadi yang tua-tua itu yang menghormati yang muda. Jadi saya merasakan Tuhan, saya bersyukur sekali. Jadi pulang itu saya nggak tidur karena di mobil itu saya nggak bisa tidur. Ada yang tidur, jagain yang tidur satu. Tapi saya pada pulang itu saya ngomong sama suami, saya senang gitu. Jadi waktu yang saya sampai telepon Pak Bayu itu mau pamer. Oh ini loh kita lagi di sini. Saya bukan pamer. Saya biasanya nggak pernah pamer. Saya nggak pernah kasih tahu ini. Tapi saya mau pamer karena saya merasakan senang sekali dengan waktu yang Tuhan berikan bersama dengan Bapak Ibu guru. Ya sekian kesaksian saya bersama Sena, walaupun saya nggak ngaji. Jadi saya bersyukur, terima kasih Bu dan Mari sudah membolehkan saya membawa anaknya untuk pergi-pergi, dan kiranya apa yang boleh saya dapatkan dari Tuhan berkat penghormatan, berkat kepedulian orang-orang bisa juga Bapak Ibu rasakan sama dengan orang-orang di sekitar Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih. Pengalaman yang indah bisa bersama-sama dengan teman-teman semuanya seperti piknik. Saya belum bisa piknik karena keluarga saya nggak mau.
jadi pendam saja. Kita akan berdoa syafaat, ya berdoa syafaat. Saudara Teo akan menolong kita dalam doa syafaat. Kita berdoa untuk bangsa dan negara, kita berdoa untuk Purbalingga, kita berdoa untuk keluarga jemaat yang ada di GP Rahmani Purbalingga, dan kita juga berdoa untuk penjamuan jiwa Bapak Yono yang ada di Purbalingga. Serta yang terakhir kita berdoa untuk pasien corona ada satu di Limbangan, ya, meskipun jauh dari rumah. Jadi pada waktu Bapak Ibu masuk ke Limbangan itu, ya sebelum dari desa itu kanan jalan, jadi rumahnya jauh, itu RT 5, ya sekitar 1,5 kilo dari rumah kita. Tapi biar bagaimanapun kita harus juga waspada begitu. Yang saya akan berdoa itu, tapi punya kita akan satu pujian Bapak yang berkah. Yang sempurna telah
doa dan permohonan kami. Kami berdoa Tuhan untuk secara khusus untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang Engkau tahu Tuhan bangsa kami Tuhan dalam situasi dan kondisi yang sangat menyedihkan Tuhan. Dalam situasi penyebaran virus corona ini Tuhan, Engkau tahu dampak yang disebabkan oleh virus ini banyak sekali Tuhan bagi bangsa kami. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah segala Allah. Engkau yang dapat mengubah situasi apapun Tuhan menjadi lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Untuk setiap pemerintahan Tuhan yang dapat bekerja Tuhan untuk bangsa kami, biarlah Engkau juga memberkati setiap apapun Tuhan peraturan-peraturan dalam pemerintah yang mereka berikan kepada kami, agar kami Tuhan sebagai warga negara yang baik, kami dapat mematuhi peraturan yang ada Tuhan. Kami dapat berpegang bersama-sama bersatu Tuhan untuk mencegah penyebaran virus corona ini Tuhan. Dan untuk perekonomian bangsa dan negara kami, Engkau tahu Tuhan, dengan adanya virus corona ini Tuhan, perekonomian setiap bangsa kami mulai memburuk. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau yang akan mengubah segala kondisi apapun Tuhan menjadi membaik lagi Tuhan. Dari setiap keputusan yang pemerintah ambil Tuhan untuk new normal ini Tuhan, yang sudah kami jalani Tuhan saat ini, kondisi di mana Tuhan kami harus berjejeran dengan virus corona ini, kami harus menjalani aktivitas kami dengan berjaga jarak dengan sesama kami. Kami percaya kami dapat menjalani new normal ini dengan baik Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Kabupaten Purbalingga, kota kami tercinta Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keamanan Tuhan dan penanggulangan virus corona di kota kami. Engkau tahu Tuhan, dan kemarin kami mendengar Tuhan di Kabupaten Purbalingga kami di Limbangan ada satu orang Tuhan yang terkena positif virus corona. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pasien-pasien yang terkena, biarlah Engkau yang akan memberikan kekuatan, Engkau yang akan memberikan kesembuhan, supaya setiap mereka yang positif virus corona ini dapat Engkau sembuhkan. Dan biarlah Engkau yang dapat menguatkan keluarga-keluarga mereka Tuhan, dapat keluarga mereka Engkau kuatkan untuk mendampingi Tuhan setiap pasien yang terkena virus corona ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan Kabupaten Purbalingga, agar Kabupaten Purbalingga ini dapat Engkau berikan keamanan, kedamaian selalu Tuhan. Dan Desember nanti yang akan menjalani pemilihan bupati, biarlah Engkau juga yang memberkati Tuhan, Engkau yang akan terus berencana Tuhan dalam pemilihan bupati ini. Biarlah siapapun Tuhan nantinya yang akan terpilih menjadi bupati, pemimpin kota Purbalingga ini, biarlah beliau Tuhan dapat menjadi pemimpin yang baik, dapat menjadikan kota Purbalingga ini menjadi lebih maju Tuhan, dan lebih berkembang dengan baik lagi Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga di tempat ini, untuk Bapak Bayu, keluarga Bapak Taufik, Mbak Kasia, Ibu Swati, Ibu Wahyuningsih, Bapak Nasono, Bapak Dirman, Bapak Doni, Bapak Togu, Saudari Maria, Saudari Yuli, Ibu Anita, dan keluarga-keluarga yang lain Tuhan, untuk setiap kesehatan, pekerjaan, usaha dan pendidikan anak-anak mereka. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati keluarga-keluarga ini dalam kesehatan mereka, Engkau yang memberkati Tuhan untuk segala aktivitas yang mereka kerjakan. Biarlah Engkau dapat meningkatkan mereka untuk selalu menjaga kesehatan mereka. Dan kami juga berdoa untuk pekerjaan dan usaha mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, biarlah Engkau buat berhasil. Apapun usaha yang mereka kerjakan, supaya mereka dapat memberikan hasil yang terbaik dan bisa mendapat berkat dari Engkau Tuhan untuk menjalani setiap kehidupannya. Dan kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak mereka. Kami tahu Tuhan di saat kondisi seperti ini sangat sulit untuk mendapatkan dana bagi pendidikan mereka. Tetapi kami juga percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang mencukupkan. Engkau tidak akan membiarkan Tuhan anak-anak-Mu jatuh tergeletak, tetapi Engkau yang akan menolong Tuhan. Dan juga saatnya nanti biarlah mereka dapat memenuhi segala kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Dan kami juga berdoa untuk penjangkauan jiwa-jiwa Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Yono yang kemarin Tuhan Engkau boleh panggil istri Bapak Yono, dan biarlah Tuhan Engkau memberkati Bapak Yono agar setiap kehidupan
kehidupannya, Bapak yang ingin serta mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupannya, memberkati pekerjaan apa yang dia lakukan, dan Engkau juga yang memberkati, Engkau yang memberikan kesehatan dalam hidupnya Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan doa-doa ini Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang mendengar doa kami, Engkau yang mendengar seluruh doa kami Tuhan. Biarlah apapun Tuhan yang kami panjatkan kehadiran-Mu, biarlah Engkau boleh terima. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan oleh persembahan yang akan diadakan oleh Saudari Vina. Kita akan buka buku nyanyian pujian kita nomor 299 sambil kantor saudara akan diedarkan. Kita akan pujikan satu pujian Beri yang terbaik 299. Amin. Saatnya kita akan belajar akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Ya, kita akan bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian. Engkau lah itu.
Tes. Halo? Selamat pagi ya saudara. Jaga-jaga. Sisi yang pertama jangan ngumpul ya. Nanti karena kita mengantisipasi segala sesuatunya, kita kemarin keren aja karena itu di tengah ada masalah. Dan kita doakan juga keluarga-keluarga yang di tengah aman ya. Mari Bapak Saudara kita akan menyampaikan dari pikiran kita berdoa. Bapak di sini kami mengucap syukur saat ini kami bersatu hati mohon pernyataan dengan Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami saat ini setelah Tuhan sudah bersama-sama bekerja melakukan tiket dan bersama di perjalanan mereka Tuhan sedari sehingga dia tidak ada satu kejadian apapun jadi membuat mereka bekerja dengan yakin Tuhan proteksi mereka sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Kami serahkan Tuhan semua ini dalam kasih kuasa-Mu. Sekiranya pertolongan Tuhan terus memberkati kami. Di dalam Yesus yang telah berdoa. Amin. Bapak dan Saudara, mari kita buka terlebih dahulu di dalam Yosua pasal yang ke-22 ayat yang ke-9. Ayat pasal 22 ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-27. Ya, kita akan baca bersama-sama. Yosua pasal 22 ayat 21 sampai dengan yang ke-27. Dan juga saudara ya, Yosua 22 ayat 21 sampai dengan yang ke-27. Itu yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu, katanya kepada orang Israel, Allah segala Allah, Tuhan Allah segala Allah, Tuhan dialah yang mengetahui dan patut orang Israel mengetahuinya juga. Jika sekiranya hal itu terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah Tuhan mengenai kami pada hari ini. Jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya, serta korban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas terhadap kami. Tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemas, sebab pikir kami di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami demikian, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu? Hai orang Bani Gad, kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Sebab itu kami berkata, biarlah kami mendirikan mezbah itu bagi kita, bukanlah untuk korban bakaran, bukanlah untuk korban sembelihan, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan, dan korban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian pada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya memberikan judul pada akhirnya adalah kesalahpahaman itu menimbulkan perpecahan. Nah, saya ada sedikit kejadian ya. Ini sedikit kesalahpahaman juga. Ya, ini digambar kesalahpahaman itu menjadi seperti apa. Nah,
kakak sahabat saya itu dia hobi sekali masak. Jadi suatu ketika dia ada keinginan, gajian saya ini saya mau masak ayam madu ayam goreng apa? Pokoknya ayam bumbu madu lah. Dia sudah mempersiapkan segala macam bumbunya, kemudian dia beli ayamnya sampai ke toko saya ya, cari madu berarti sudah mempersiapkan, dia pagi yang mempersiapkan, karena dia masuk siang dia persiapkan, dia pakai dia akan perawat ya, jadi sudah bungkus semuanya yang baik kan, ya sudah bungkus semuanya, dalam masukkan apa sih kalau yang warnanya perak itu aluminium foil ya, itu supaya bumbunya meresap terlebih sebelum dimasak. Sudah dimasukkan, kemudian dia masukkan ke lemari es, ya, terus ditutup. Yang perasaan bahagia, senang, nanti sore dia akan masak, nanti memangnya dimasak ya, menu baru ayam goreng madu, ayam baru, nanti senang sekali. Sudah, ya dia berangkat. Siang dia berangkat, ibunya sore pulang dari kerja. Ibunya pagi berangkat ya, tidak tahu. Terus siang dia, sore dia pulang, dia buka lemari es, ada aluminium foil. Dia buka ya, dibuka. Ayamnya kok biru-biru, ayamnya kok berubah warna ini. Wah, kenapa ini? Akhirnya dikeluarkan, terus dimasak. Sudah ayam bumbu kuning, jadi direbus bumbu kuning. Dan kemudian di saat dimasak bumbu kuning itu ya, disajikan. Dia saya jam 8 pulang ya, karena siang pulangnya sekitar jam 8. Kemudian ingin masak itu kan, ya buka lemari dicari aluminium foil tadi. Mana ini ayam saya ini? Ya, tidak tahu. Dan kemudian dia bertanya kepada ibunya, Bu, tahu nggak ayam yang tak ayam dalam aluminium foil yang tak siapin? Dia tahu, itu cara masak ya, bumbu kuning. Soalnya ibu tadi melihat ayamnya biru-biru, jadi ibu selamatkan terus ibu masak gitu. Dia pikir itu biru-biru itu karena sudah mau operasi sudah tidak layak, dia masak, kemudian masak. Kemudian kakak saya ini cemburu dan membiarkan ibunya selama 1 hari. Kenapa? Jengkel sekali. Tapi kalau di sini terjadi kesalahpahaman. Maksudnya bude saya ini menyelamatkan ayam, takutnya ini ayam ini tidak bisa dikonsumsi karena terlalu lama mungkin ya, karena berubah warna, tapi itu karena bumbunya. Tapi karena maksudnya, karena maksud yang salah ini, kemudian terjadi apa namanya? Istilahnya rasa marah, rasa ngambek, rasa kecewa daripada kakak saya. Ya, dia jengkel. Ya, kesalahpahaman berawal dari kurang komunikasi dan kemudian terjadilah crash ya, benturan antara satu dengan yang lain. Nah, demikian juga di dalam kitab Yosua 22 ayat 9 sampai dengan 34 satu kisah di mana ketika suku Ruben, suku Gad dan suku Manasye, separuh dari suku Manasye, mereka ada di luar daripada batas yang diberikan dari tanah pusaka bangsa Israel. Mereka ada di sebelum Sungai Yordan. Jadi batasnya itu memang Sungai Yordan, tapi ada suku yang diberikan di sana. Suku Gad dan suku Ruben bahkan suku Manasye yang separuh. Nah, di dalam kisah ini kita bisa melihat, kita urutkan dulu kisahnya. Suku-suku Israel yang ada di wilayah di Sungai Yordan, di tanah pusaka yang Sungai Yordan itu sebagai batasnya, mereka mendengar, mereka melihat, mereka sedang sungainya itu tidak sekecil daripada sungai-sungai itu. Bisa jadi sungai ini seperti di Palembang, Sungai Musi yang harus nyebrang terlihat istilahnya terlihat ujungnya itu sangat jauh sekali. Nah, ketika mereka melihat, mendengar bahwa ada mezbah didirikan di sana, besar sekali mezbah berribuan, ya mereka berribuan, yang dimiliki oleh 3 suku itu. Jadi mereka berpikir bahwa jangan-jangan 3 suku itu
mereka tidak lagi menyembah Tuhan Allah Israel, tetapi kepada Allah lain. Dan itu membuat ketakutan bangsa Israel yang besar yang ada di tanah perjanjian, tanah pusaka di seberang, di dalam sungai Yordan itu sendiri sebagai batasnya. Mereka ketakutan karena jika ada suku ya, atau jika ada pribadi saja yang menyembah Allah lain, dampak hukumannya itu bisa satu bangsa. Ya. Mereka teringat peristiwa Akan dan Serah. Ini terdapat di dalam Yosua yang pasal yang ke-9. Ya. Di sana ada namanya Akan, ada namanya Serah. Akan bin Serah itu ketika bangsa Israel menyerang, suruh memusnahkan semuanya, ada yang menjaga. Satu pribadi yang ngumpetin pada ngumpetin. Dan kemudian satu bangsa kena tulah, dicari, diusut. Ya, Yosua diberikan ilham dari suku ini, dicari lagi, diperiksa dari suku ini. Makin kecil lagi dari keluarga ini. Akhirnya ketemu dengan namanya Akan bin Serah. Satu pribadi melawan daripada perintah Allah, hukumannya satu bangsa kena hukuman. Biarkan mereka tidak mau mereka akan berbalik daripada menyembah Tuhan. Nah, begitu juga yang jadi ketakutan mereka ketika melihat bahwa Bani Ruben Gad dan suku Manasye separuhnya itu membangun Mizpah. Jangan-jangan mereka akan membuat korban bakar, korban sembelih bagi Allah lain. Maka mereka berkumpul, mereka bersepakat, kemudian memutus yang namanya di ayat ke-13 mereka memutus Imam Pineas bin Eleazar untuk mendatangi seluruh Ruben. Mereka supaya menanyakan. Mereka tidak langsung berangkat ke perang memerangi kepada mereka, tetapi mereka menegosiasikan. Dan ada apa ini? Kenapa mereka membuat Mizpah? Membuat Mizpah besar. Jangan-jangan itu untuk menyembah Allah. Nah, setelah putusan wakil-wakil daripada bangsa Israel menyeberang, kemudian mereka bertemu. Mereka kemudian bertemu dengan para pemimpin juga, para pemimpin suku Ruben. Mereka menanyakan, apakah ini perbuatan? Kenapa kau membuat Mizpah? Jangan-jangan kau berbalik daripada Allah. Jangan-jangan kau tidak lagi menyembah Tuhan Allah. Tidak ingat aku peristiwa Akan bin Serah. Ketika ada yang berbalik tidak berubah setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh luar biasa hukuman yang diberikan. Imam Pineas tidak sedikit mana kata supaya hati-hati. Kenapa berbisik ini? Kemudian di ayat 21 sampai dengan 27 kita bisa baca bagaimana suku Ruben, suku Gad, dan suku Manasye separuh menjawab, jika benar Mizpah ini didirikan untuk menunjukkan ketidaksetiaan kami, biarlah Allah yang menghukum kami. Yang dikatakan di ayat 23. Tapi di ayat 22 mereka sebelumnya mengatakan Allah segala Allah, Tuhan segala Allah, Tuhan dialah mengetahui dan patulah orang Israel mengetahui juga. Jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah kepada Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Jika memang Mizpah ini kami tujukan tidak untuk menyembah Allah, biarlah kami jangan selamat hari ini. Mereka tidak percaya itu. Menjawab. Terus kamu berpikir kata, jika sekiranya kami mendirikan Mizpah ini untuk berbalik kepada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya serta korban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas atas kami. Dia kembali, jika ini memang benar-benar untuk hal itu,
yang Tuhan yang membalas. Karena apa? Karena dalam satu kesatuan bangsa di sana cukuplah satu mesbah yang ada di tanah perjanjian. Makanya ketika mereka ingin beribadah 1 tahun sekali dan memberikan korban tadi, mereka harus bersama-sama menyeberang ke sana. Jadi suku Ruben, dan itu umat itu harus nyebrang ke Sungai Yordan, kemudian masuk bersama-sama dengan suku-suku bangsa yang lain. Dalam kalau zamannya Salomo sudah ada Allah ya, sudah suci, tapi zamannya Daud dan sebelum baik dibangun masih belum kemah suci, mereka yang datang dibuat sesuai dengan suku-sukunya untuk siap membela korban. Cukup satu sana yang menunjukkan kehadiran Tuhan, yang menunjukkan adanya Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Cukup satu, tidak dulu. Kalau ada dua pertanyaan. Jadi ada sedikit kesalahpahaman yang kita bisa lihat ini. Ternyata kesalahpahaman diawali dari apa? Di ayat 24 sampai dengan 27 dan dikatakan bahwa ketika mulai mereka takut, ya, suku Ruben, suku Gad, dan suku Manasye ini takut jangan-jangan anak cucuku nanti mau datang menyembah ke sana, tidak diperkenankan. Karena apa? Karena kan sudah diketahui bahwa batas daripada tanah milik bangsa Israel, tanah perjanjian yang sudah diberikan Allah, ada batasnya. Sungai Yordan dan kalian itu di luar Sungai Yordan. Padahal itu memang diberikan atau 3 suku itu oleh Musa. Mereka menginginkan menjadi oke, kalau kalian di sini, maka di sini mereka berpikir nanti ini anak cucu yang tidak tahu sejarah diberikan tanah ini oleh Musa, dan ada anak kita kesana ditolak. Kamu dari suku mana? Kamu dari mana? Batasnya bangsa Israel dari Sungai Yordan ini, kalian dari sebelah mana? Ngapain masuk ke sini? Itu ketakutan mereka, bayangan mereka. Lalu mereka berpikir bahwa kita perlu bermisbah sebagai pengingat, replika ini sebagai penanda bahwa ada misbah seperti ini di seberang sana, bahwa kamu adalah bagian dari bangsa Israel. Karena menyembahnya melalui misbah, kemudian kepada Allah melalui misbah yang ada di kemah suci di tanah Israel. Model tadi itu sebagai penanda antara cucu dan cucumu nanti, supaya mereka bisa menjadi kita, ya. Tidak lagi aku dan kamu, tapi kita, gitu kan? Ya, tidak ada keegoisan sendiri-sendiri, tapi menjadi kita satu bangsa, ya. Supaya mereka menjadi satu. Dan barulah ya, 27 bangsa Israel yang berbuka jadi menerima. Di sini kita bisa melihat bagaimana sebuah kesalahpahaman hampir saja membuat perang saudara. Kalau tidak ada putusan dari bangsa Israel yang ada di tanah perjanjian kepada 3 suku yang di luar di batas, di luar batas ada tanah perjanjian, maka bisa jadi perang. Kalau kita membaca nanti di Hakim kemudian ada suku yang hampir dimusnahkan, suku Benyamin. Karena apa? Mereka berubah setia kepada Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka mulai menyembah Allah lain. Dan kemudian hampir semuanya bantai. Jadi seluruh suku marahi suku Benyamin. Karena apa? Karena tidak ada yang setia kepada mereka. Tetapi masih diberikan pengampunan beberapa. Akhirnya muncul raja pertama pada bangsa Israel dari suku Benyamin siapa? Raja pertama Israel Saul dari suku Benyamin. Ya. Dan sudah luar biasa, luar biasa. Kesalahpahaman bisa menimbulkan hampir menimbulkan perang besar. Padahal mereka satu bangsa, padahal mereka satu suku, mereka mendapat janji yang sama daripada hanya karena orang bangsa. Jangan-jangan mereka berubah setia kepada Tuhan. Serang,
Tidak seperti itu. Untuk Yosua tidak langsung memerintahkan mereka, tetapi klarifikasi ada apa? Itu juga yang harus kita pelajari. Bagaimana Allah mengajarkan ini, kisah sejarah ini menyelesaikan kesalahpahaman. Yang pertama adanya mediasi dan menunjuk mediator yang bijak. Pada waktu salah paham terjadi antara suku Israel, mereka menunjuk seorang imam untuk diutus untuk menjadi mediator, menyampaikan apa yang menjadi keresahan di bangsa Israel dalam tanah perjanjian, dan kemudian mendengar klarifikasi daripada sebagian bangsa Israel yang ada di luar batas. Mereka menuju seorang imam dan kemudian mereka bertanya jawab. Mereka menyampaikan dan kemudian mendengar. Nah, di dalam kesalahpahaman, di dalam kehidupan kita perlu hal seperti ini. Ketika ada A dan B salah paham, A berpikiran seperti tadi Budi saya dan mbak saya, bahwa saya sedang mempersiapkan yang maju. Budi saya melihat ini hanya yang perlu diselamatkan, ya. Kalau ada yang mediator, silakan untuk menenangkan salah paham ini. Makanya itu tidak kurangnya komunikasi menyebabkan kesalahpahaman. Ini kan andainya bangsa Ruben, suku Ruben dan juga suku Gad itu menyampaikan pada saat kami ingin membuat mezbah, replika mezbah hanya sebagai simbolik saja. Ini bentuk bahwa kami juga berada kepada Allah, bukan untuk sebagai korban, bukan sebagai tempat kami menyembah Allah. Ini hanya sebagai monumen pengingat bahwa kami juga adalah bagian dari bangsa Israel. Kalau itu dikomunikasikan sejak awal tidak ada di sana. Jadi ada di sana imam itu. Maka perlu adanya mediasi ketika kita sedang ada kesalahan di lingkungan kita, di lingkungan berbeda kita. Kalau ada yang salah, perlu ada yang siapapun tengah kita selesai. Bahkan di dalam Matius kita nanti Yesus sendiri pernah membahas bagaimana cara menyelesaikan. Jika ada saudaramu yang melakukan kesalahan, tegurlah empat mata. Jika tidak empat mata tidak mau mendengar, tegurlah. Membawa satu orang lagi pakai penengah. Sudah membawa penengah, tidak mendengarkan dia, bawa dia ke jemaah supaya semua orang bisa melihat. Kalau semua jemaah tidak bawa jemaah, mereka masih ngeyel, anggaplah dia begitu dia tidak percaya pada itu. Karena tidak mau mendengarkan dia. Dan dari salah paham menyelesaikan masalahnya berbahas. Jika Yesus juga mengatakan menegurnya. Jika ada salah paham, maka kita melakukan mediasi, kita ngobrol, kita bicara. Ya. Yang kedua kita bisa melihat bagaimana cara menyelesaikan kesalahpahaman. Mendengarkan. Yang kedua adalah mendengarkan. Saat Ruben, Gad dan Manasye, mereka ditekan atas perbuatan mereka membuat replika daripada mezbah Tuhan. Tentu mereka saja bisa merespon bahwa tidak seperti itu. Atau bahkan ketika mereka kemudian ada utusan dan gabungan yang akan diserang, mereka bisa jadi juga mengangkat senjata untuk melawan. Tetapi mereka akhirnya beradu argumen. Mereka menyampaikan maksud yang sebenarnya, sehingga ketika maksud itu diketahui baik, mereka membiarkan. Sesudah itu Imam Pinhas, Eleazar serta para pemimpin itu meninggalkan Bani Ruben, Bani Gad dan di tanah Gilead, pulang ke Kanaan kepada orang Israel lalu sampaikan berita itu kepada mereka. Hal itu dipandang baik oleh orang Israel sehingga orang Israel memuji Allah. Jadi ketika saling mau mendengarkan satu dengan yang lain, ketika mereka mau mengerti satu dengan yang lain, kesalahpahaman dapat diluruskan. Dan ketika dapat diluruskan, apa yang terjadi? Orang Israel memuji Tuhan. Tidak ada lagi berkata tidak maju memerangi mereka untuk memusnahkan negeri yang didiami oleh Ruben dan Bani Gad dan Bani Ruben dan Bani Gad mengalami mezbah itu saksi
saksi, karena ini adalah saksi antara kita bahwa Tuhan itu Allah, yang itu Allah. Kita akan bisa kesalahan yang terjadi di antara kita orang percaya, dia terjadi dalam kehidupan bergereja. Ketika dapat diselesaikan dengan baik, akan menimbulkan rasa sukacita, bahkan rasa kita untuk mengucap syukur pada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mau mengakui, menerima penjelasan orang lain bukanlah kekalahan dalam berbeda, namun menunjukkan kita pribadi yang menerima orang yang memerlukan kasih Tuhan. Jadi ketika kita beradu argumen, bukan berarti kita ingin menyerang, tidak. Kita mempertahankan apa yang kita yakini itu benar. Pasti di antaranya akan ada benarnya, yang itu kemudian bisa menjadi solusi. Tadi dikatakan bahwa bisa ini bangun mesbah mungkin berbalik pada Tuhan. Sedangkan di sini kita bangun ini yuk, supaya kita mengingat kalau kita nanti suatu hari ditolak oleh bangsa, oleh suku-suku saudara bangsa. Mungkin dipertemukan. Oh, itu kalau orang membak kan. Oh, jebulit. Oh, ternyata begitu. Maksudnya apa ya sudah aman. Ya, kan berkata seperti itu. Biar itu sesuatu yang baik. Kemudian mereka berkumpul, memuliakan Allah. Ini bagus. Yesus pun dalam pelayanannya meluruskan apa yang dipahami oleh yang salah oleh manusia. Ya. Dia mengembalikan lagi standar hukum Taurat yang disalahartikan oleh orang ahli Taurat, orang Farisi. Mereka Yesus kembali menjelaskan bahwa hukum Taurat sebenarnya itu segini. Bukan masalah kamu melakukannya, bukan masalah ini dan itu, peraturannya seperti apa, melainkan hatimu, berawal dari hatimu harus standar sesuai dengan hukum. Ketika para ahli Farisi dan orang ahli Taurat dan orang Farisi itu mengatakan bahwa berzina pada perbuatannya, melakukannya, Yesus mengatakan bahwa kamu menginginkan dalam pikiran saja kamu sudah berzina. Ternyata dalam Tauratnya sebenarnya tingginya baru di pikiran saja kamu sudah berzina. Membunuh itu berarti sudah melakukan ahli Taurat dan sudah melakukan. Ketika ada orang menghilangkan nyawa itu sudah membunuh. Yesus mengatakan bahwa ketika kamu membenci saudaramu, kamu sudah membunuh. Yesus itu membalikkan standar hukum, meluruskan kesalahan hukum. Dan kemudian ketika kita tahu bahwa kita sadar diri kita tidak bisa memenuhi Taurat yang besar kita, maka kita bersyukur kepada Tuhan dan pertolongannya ada melalui Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan disediakan gratis oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita menyadari kita lemah, tidak bisa berbuat apa-apa untuk menjadi pribadi yang besar. Kita butuh Yesus. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita. Kalau kita sama seperti orang Israel, begitu kita tahu yang selama ini salah paham, begitu kita tahu bahwa selama ini kita tidak bisa menjadi pribadi yang percaya dan usaha kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kita memiliki damai dan kita berseru memuliakan nama Tuhan. Itu yang kita dalam hidup kita. Maka bagus ya, juga banyak orang di luar sana membutuhkan meluruskan kesalahpahaman. Mereka tidak bisa menjadi pribadi yang diselamatkan dengan usaha mereka sendiri. Mereka perlu Yesus. Maka kita perlu sampaikan kepada mereka. Ketika kesalahpahaman itu sudah diluruskan melalui kesaksian kita, melalui kehidupan kita yang bersaksi, menunjukkan bahwa pribadi kita pribadi yang percaya kepada Tuhan. Mereka yang belum mengenal Allah, mereka yang masih salah paham tentang konsep keselamatan daripada Allah, bisa diluruskan hingga pada akhirnya mereka bisa menerima bahwa aku tidak bisa apa-apa, aku tidak bisa apa-apa, aku butuh Yesus, sehingga aku butuh diselamatkan, aku butuh Yesus, sehingga aku bisa menjadi pribadi yang diselamatkan, pribadi yang bisa masuk surga, menerima Tuhan. Jadi kalau
Itu berdalam-dalam kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur ada kisah yang luar biasa Tuhan. Kisah sejarah yang nanti kami bisa melihat dalam kitab Yosua ini, bagaimana bangsa Israel sesama saudara saya mereka mengalami kesalahpahaman sehingga akan terjadi perpecahan, bahkan akan terjadi perang saudara. Tetapi ketika mereka duduk bersama menyelesaikan, mengkomunikasikan dengan baik, ternyata ada hanya terjadi perbedaan sudut pandang. Dan ketika sudut pandang itu bertemu dan ada hal yang baik yang diterima, sungguh luar biasa. Mereka menyadari dan mereka kemudian mulai dalam kehidupan kami yang lama kami memiliki kesalahpahaman. Mungkin kami pernah memiliki pikiran bahwa kami bisa selamat dengan usaha kami dalam perbuatan baik kami, dalam tindakan yang baik mungkin bisa diselamatkan. Kamu layak dengan sama. Tetapi ketika kami belajar kami menyadari bahwa kami pun setiap hari juga banyak melakukan dosa. Kami tidak bisa melakukan, kalau kami tidak bisa menerima keselamatan dengan usaha. Kami butuh Yesus kepada kita mengambil komitmen menerima Kristus. Dan kami orang-orang yang belum mengenal juga mengalami hal sama seperti kami, disadarkan dari kesalahan sehingga mereka bisa menerima Yesus dan mereka sadar ada sesuatu yang salah dari Tuhan. Itu yang kedua kami Tuhan, itu yang kami teruskan berdoa. Semakin banyak orang percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terlebih dari orang-orang di sekitar kami, sahabat kami, kita akan keluarga kami yang percaya. Dan mungkin orang-orang lain yang ada yang sering temui kami rindu di depan kami memberikan damai kepada mereka. Mereka menjadi pribadi yang percaya pada Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Saudara, kita akan mengakhiri pada kita dan mendoa bersama. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita yang mencukupkan, yang mengerti, mendengar, dan mengasihi kita begitu luar biasa, yang memberikan banyak solusi atas segala pergumulan kita. Dan terima sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang memperdamaikan kita dengan Allah, yang melayakkan kita untuk menjadi pribadi yang kudus dan terima hikmat di mana kita bisa melakukan apa yang kehendak Tuhan, di mana kita bisa memenuhi apa yang menjadi rencana Tuhan, karena kita memiliki persekutuan yang dekat Roh Kudus. Kiranya itu semua berkat menyertai sampai kepada Tuhan yang berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya, Tuhan Yesus memberkati.